Shalom, saudara kasih, saya bersyukur kita sampai pada hari ini minggu keempat bulan Juli, dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mengimani dan melakukan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca satu persatu ayat ini. Langsung slide berikutnya. Kita baca Mazmur 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke, slide-nya. Saudara-saudara, kapan sih anak-anak Tuhan, saya katakan anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan ini kan harusnya hidup benar, hidup kudus, ya. Tapi sekarang kapan anak-anak Tuhan terbujuk untuk berjalan menurut nasihat orang fasik, terbujuk ikut-ikutan untuk berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh? Kapan? Pada waktu susah, saudara. Kalau banyak kesusahan, bertubi-tubi menimpa, tidak habis-habisnya, menanggung beban berat, sakit, tidak sembuh-sembuh, ya, ekonomi terpuruk kayak sekarang ini ya, untuk makan aja susah, atau ya banyaklah. Di dunia ini kan ada 1.001 macam masalah yang menyebabkan kita bisa terpuruk, terlilit hutang, nggak bisa membayar. Banyaklah kalau mau disebutkan, sudah tahu ya. Nah, pada saat itulah iblis bisik-bisik di hati saya, iblis bisik-bisik di hati saudara, melalui satu nasihat orang fasik. Ikuti aja gini kok, saya menempuh jalan ini enak kok. Atau berdiri di jalan orang berdosa, ya, jadi tidak mau bertobat, ngeyel dalam dosanya, atau duduk dalam kumpulan pencemooh, duduk dalam kumpulan orang yang pahit hati. Orang yang pahit hati itu ngomongnya kan mencemooh aja gitu ya. Saudara-saudara, pada waktu kita terperosok dalam dosa, terperosok dalam kesulitan yang tak ada akhirnya, ya, pencemooh itu. Ketiga-tiganya disatukan gini, saudara, kalau orang sudah terperosok dalam, ya, saya pernah mendengar nih ada yang bilang gini, udahlah, saya sekarang tidak pusing, mau ditolong malaikat, mau ditolong setan, pokoknya saya ditolong. Itu namanya ikut nasihat orang fasik. Kalau almarhum Deng Xiaoping bilangnya gini, wis lah, mau kucing hitam, kucing putih, pokok bisa nangkep tikus. Yang penting hasilnya. Atau saya pernah ngajak orang berdoa berapa kali kalau misalnya susahnya, udahlah om, percuma doa. Yang saya butuh sekarang ini uang, bukan doa. Nah, itu pencemooh, saudara ya. Itu mengikuti nasihat orang fasik. Orang kalau terperosok gitu. Dan sekarang ini kan kita ini banyak yang terperosok dalam kesusahan. Ya. COVID ini menimbulkan krisis ekonomi, dan kalau krisis ekonomi berarti krisis perut, ya, di seluruh dunia. Indonesia tidak luput, tapi pemerintah kita hebat. Saya bilang pemerintah kita itu hebat. Ya, baca di luar negeri apa yang terjadi. Negara mereka bangkrut, saudara, karena krisis ekonomi. Indonesia ini, menurut saya sih bagus-bagus saja. Ada kenaikan harga barang, tapi sebelum COVID harga beras berapa? Yang kualitas sedang sekitar 9-10 ribu, 11 ribu toh. Setelah COVID harga beras berapa? Tetap toh. Yang naik minyak goreng, nggak usah goreng lah. Paling gitu saja. Ya. Yang diperlukan cuma sebetulnya mengeratkan ikat pinggang. Ya. Saudara-saudara, semua orang mengalaminya. Mengalami kesusahan. Saya mengalami, saudara mengalami.
Mungkin saudara bilang, Pak John mana pernah mengalami. Oh saudara, saya mengalami. Saudara pernah nggak 1,5 tahun pagi siang malam makan Indomie saja? Pernah nggak? Ya, saya 1,5 tahun. Pagi sarapan Indomie, siang makan Indomie, malam makan Indomie. Kalau beruntung ada yang ngirim nasi. Kalau nggak beruntung pagi, siang, malam Indomie. Tonggo saya itu ngomong gini, apa ora bosen sih Pak? Lalu orang enak maning, dia bilang adanya itu. Itu pun tidak tak rebus saudara, cuma tak siram air panas. Saya siram air panas, saya mandi, selesai mandi sudah bisa dimakan. Ya jangan dikira saya tidak pernah mengalami apa itu namanya kekurangan. Ya, saudara jangan terperosok pada nasihat-nasihat yang salah ini. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah mengeratkan ikat pinggang, berserah pada Tuhan. Saudara, kita di Indonesia, kalau mau hidup sederhana, tiap orang 10.000 sehari cukup. 10.000 sehari cukup. Ya, sederhana. Ya, sederhana. Jangan kedengak nonton orang yang bisa. Ya, lihatlah situasi, dukunglah pemerintah, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Slide berikutnya. Ya. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan yang akhirnya membuat hidupnya terpuruk. Ya, saya ulangi lagi, dalam keadaan demikian, nasihat orang fasik sering datang. Saya pernah ditawari, ada yang bisa kasih ini supaya begini. Saudara-saudara, Tuhan kan tidak pernah mengatakan bahwa kita ini bakal hidup enak terus. Tapi Tuhan janji semuanya akan baik-baik saja. Tetapi semua hal tersebut Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita agar menjadi satu ujian. Apakah kita tetap beriman dan setia melakukan kehendaknya? Oke, slide-nya dimatikan. Jadi saudara, ingat ya, kalau menderita sendirian itu memang sengsara. Tapi kita ini sedang menderita bareng-bareng. Ya, kita sedang menderita bareng-bareng. Jangan terperosok pada hal yang salah. Ya, nasihat orang fasik. Aduh, apa yang bikin orang terpuruk tambahan? Tadi nasihat orang fasik. Apa? Sudahlah, nanti terlalu panjang. Pokoknya banyak ya. Pinjaman online. Ya, saya itu kan suka nonton YouTube. Karena YouTube-nya gratisan, tiap satu lagu keluar iklan. Iklannya selalu pinjaman online. Dan kalau nawarkan ke saya, Anda dapat fasilitas. Bisa pinjam langsung 30 juta, langsung cair. Anda dapat fasilitas, bisa pinjam berapa puluh juta sekaligus cair. Saudara, itu bukan fasilitas, itu bunuh diri, itu nasihat orang fasik. Itu nasihat orang fasik. Ya. Di sini ada satu yang pernah mengalaminya sampai ditanya, lu pinjam berapa sih? Pinjamnya cuma 1 juta kalau nggak salah. Itu meledak jadi puluhan juta. Dan hancur saudara. Hancurlah kehidupannya. Saudara, ingat baik-baik. Yang kita perlukan sekarang adalah sadar. Semua orang harus mengencangkan ikat pinggang secara manusiawi ini. Tapi secara rohaninya kita ingat, Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi untuk mendatangkan
kebaikan. Ini saatnya untuk melihat kebaikan Tuhan. Saya ada satu cerita. Saya orang ini di kemudian hari murtad. Namanya Chuck Templeton. Dia itu sedang membangun gereja. Dan hari Minggu pagi gini gereja mau diresmikan. Minggu dini hari dia dapat telepon, pendeta, gerejamu terbakar habis katanya. Dia datang dan lihat gereja itu betul-betul terbakar habis. Dia bingung. Dia jalan sambil bingung, sambil berdoa. Lalu ada satu ayat muncul di benaknya. Tuhan bicara dalam rohnya. Dia pergi ke surat kabar. Dia bilang, hari ini saya mau pasang iklan. Apa iklannya? Gereja ini mau diresmikan tapi terbakar habis. Tapi saya percaya Tuhan bilang, segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mau lihat pagi ini, bagaimana segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, datang ibadah di tempat reruntuhan gereja ini. Saudara, orang berbondong-bondong datang dan melihat keadaan itu. Di akhir kebaktian itu, dia mengumpulkan uang lebih banyak daripada biaya yang dipakai untuk membangun gereja itu. Segera gereja itu direnovasi dan menjadi lebih baik. Sudah paham? Sudah paham? Ini saatnya, saudara. Ini saatnya. Saudara kalau mau buktikan bahwa Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini ujian, saudara. Ujian untuk berpegang pada firman Tuhan atau tidak berpegang pada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Slide berikutnya. Apa artinya? Artinya berjalan menurut nasihat Tuhan. Berdiri di jalan Tuhan. Duduk dalam kebenaran. Artinya gitu. Yaitu bila kita melakukan firman Tuhan, taat pada perkataan Tuhan. Oke, slide-nya berhenti. Jadi saudara-saudara, berjalan menurut nasihat Tuhan. Di mana? Firman Tuhan. Berdiri di jalan Tuhan. Di mana? Yesus adalah jalan. Tetap teguh dalam iman. Ya toh? Nah, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, duduk dalam kumpulan kebenaran, duduk dalam kumpulan orang-orang kudus. Di kumpulan pencemooh orang bicara dengan pahit hati. Di kumpulan yang benar orang memuji Tuhan. Mana yang dipilih? Kita mesti belajar begitu, saudara. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam dosa, tetapi yang berjalan menurut nasihat Tuhan, berdiri dalam jalan, berjalan menurut nasihat Tuhan, berdiri tegak di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan rajin beribadah dalam kumpulan orang-orang yang kudus, memuji nama Tuhan. Saudara-saudara, maka dalam hal itu kita melakukan firman Tuhan. Kita taat pada perkataan Tuhan. Nah, tapi itu tidak ujuk-ujuk jadi, saudara. Bagaimana caranya? Slide berikutnya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan
agar dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Yakni slide 1. Kita perlu menyukai firman Tuhan. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, kalimat tadi kan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. 1, orang yang berbahagia adalah yang tidak mengikuti jalan dosa. 2, orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti, yang menyukai Taurat Tuhan. Ya, matikan slide-nya. Atau slide berikutnya nggak apa-apa. Saudara, Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup berbahagia. Ya, itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk mengenal firman Tuhan secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita menyukai firman Tuhan tanpa mengenalnya lebih dahulu? Agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memulai sebuah langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2-3 pasal saja. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup. Sudah slide-nya. Jadi saudara, bahagia itu sederhana. Bagaimana sederhananya? Sukailah firman Tuhan. Sederhana, gak pakai ongkos. Tidak perlu jauh-jauh. Menyukai firman Tuhan. Datang aja ke Villa Kecapi Mas, Jalan Boulevard, nomor 1516, di jam-jam ibadahnya. Saudara akan dengar firman Tuhan di situ. Kapan jam ibadahnya? Jam 8 pagi Minggu, jam 10 Minggu untuk dewasa, jam 10 pagi untuk anak-anak. Hari Rebu WBI yang kerasa dirinya perempuan datang di situ. Terus hari hari Sabtu remaja dan dewasa muda menyukai firman Tuhan, rungokno yang dikatakan situ. Atau tiap pagi ada doa pagi di sini yang menyukai firman Tuhan, datang dengar firman Tuhan di situ. Ya, baca firman-Nya, saudara. Ya, karena gini, bagaimana kita bisa menyukai sesuatu yang kita tidak tahu? Ya, kita mesti tahu, baru kita bisa putuskan suka apa tidak suka. Banyak orang belum sudah tidak suka firman Tuhan, tanyai siapa pernah bacaan? Enggak. Dengar khotbah? Dengar sih. Khotbahnya apa? Enggak tahu. Ini mah orang tidak bakal suka karena dia memang tidak mengenal. Ya, saudara bisa suka tidak suka dengan saya karena saudara mengenal saya. Betul enggak? Saudara bisa menyukai firman Tuhan kalau saudara mengenalnya. Ya. Menyukai karena sudah mengenal. Bahasa Jawanya, witing tresno jalarane kulino. Kan gitu ya. Toh? Semula sih ya enggak suka gitu. Ya, bisa juga cinta pada pandangan pertama sih mah bisa lah ya. Tapi kalau istri saya ini saya tidak cinta pada pandangan pertama loh saudara. Karena waktu saya lihat pada pandangan pertama saya bilang anak kecil, tidak ada perhitungan sama sekali, belas tidak diperhitungkan. Beda 7 tahun saudara, saya umur 20, dia umur 13 Pak. Masa saya naksir yang segitu jauhnya. Ya itu. Nah, tapi kan melalui suatu proses, jadi akhirnya senang. Bagaimana menyenangi firman Tuhan? Ya begitu caranya. Ya, pertama mungkin bagi kita sulit, tapi tidak suka. Tapi cobalah, saudara akan menyukainya. Caranya gimana ya? Apa? Ya kita kan punya program apa? Ibu-ibu baca 3 fatsal, terus bapak-bapak baca 2 fatsal tiap hari. Anak sekolah minggu, remaja, semuanya ada. Ada program apa? Maksudnya apa? Supaya saudara mengenal firman Tuhan, lalu bisa menyukai. Kalau saudara menyukai firman Tuhan, saudara bahagia. Bahagia itu sederhana.
Sederhananya gimana? Kamu tinggal menyukai firman Tuhan, sudah bahagia. Tapi bisa ruwetnya setengah mati kalau saudara tidak suka firman Tuhan. Cari dimanapun saudara tidak akan dapat bahagia, yang namanya bahagia itu. Ya, saudara mau ke kutub utara, ke kutub selatan, ke Amerika, ke Korea Utara, kemana saja saudara tidak akan dapatkan kebahagiaan deh. Tapi menyukai firman Tuhan, saudara bahagia. Bahagia itu memang sederhana dalam hal ini, tapi ruwet sekali bagi orang yang tidak suka firman Tuhan. Sulit sekali. Slide berikutnya. Pada waktu kita menyukai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu terasa manis. Pada umumnya orang menyukai rasa manis. Saudara, produksi gula, sejak diketemukan cara memproduksi gula, itu meningkat ratusan kali lipat. Kenapa? Semua orang suka manis. Mulai dari bayi sampai orang tua. Coba aja kalau kencing manis dibilang tidak boleh makan manis, suka enggak? Tanya aja yang kencing manis. Ya. Karena semua orang suka manis. Begitulah orang yang menyukai firman Tuhan. Orang diabetes tidak boleh minum manis, makan manis, itu sengsaranya setengah mati. Begitulah orang yang menyukai firman Tuhan. Kalau dia nggak punya firman Tuhan, sengsaranya setengah mati. Dia akan cari firman Tuhan. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 103, dikatakan betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kalau saudara, ya saya matikan. Kalau saudara menyukai firman Tuhan, maka saudara tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau gak percaya, tanya orang diabetes yang gak boleh makan manis. Akhirnya dia cari gula palsu pun oke lah, pokok legi. Ya enggak? Gula palsu kan banyak, yang bukan gula tapi manis. Pokoknya manis dimakan karena suka manis. Tapi ada manis yang asli, firman Tuhan. Kalau saudara menyukai firman Tuhan, orang diabetes lebih banyak makan firman Tuhan. Tidak boleh makan manisnya gula, makanya manisnya firman Tuhan. Hei, yang diabetes baca firman Tuhan, tidak. Baca banyak-banyak, itu manis dan menyehatkan. Ya, seperti Raja Daud bilang, betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, saya dikasih sama istri saya gula buatan tak lepas sama saya. Tidak enak, sudah. Tidak enak, sudah. Tapi yang asli adalah manisnya firman Tuhan. Lanjut slide berikutnya. Ingat ya, yang pertama menyukai firman Tuhan. Slide berikutnya. Ya. Merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dulu dikatakannya Taurat. Karena waktu Mazmur ini ditulis, Alkitab itu baru ada Kejadian sampai Ulangan. Itu Taurat. Kalau sekarang ya kita sudah lengkap yang menyukai firman Tuhan Alkitab kita. Slide berikutnya. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan dan menemukan apa janji Tuhan, larangan Tuhan, teguran atau perintah Tuhan bagi kita. Pernyataan iman, pujian bagi Tuhan, doa, ratapan, keluhan dari orang-orang yang menulis dalam firman Tuhan itu. Dengan cara seperti ini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Oke, slide-nya. Terus saudara, kebiasaan membaca firman Tuhan itu bagus. Tapi kita tidak akan kunjung bertumbuh. Kita mesti merenungkannya. Renungkan, cari di situ janji Tuhan. Sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia. Aku menggendong kamu, misalnya gitu ya. Cari janji Tuhan. Atau Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlu. Amin. Cari itu. Kasih tanda. Kasih tanda. Atau pernyataan iman. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pernyataan iman dari penulis Mazmurnya. Kasih tanda di situ.
ya, atau pujian, ya, aku memuliakan Tuhan, itu kan dari Mazmur. Pujian yang ada di situ. Doa pada waktu sakit, doa pada waktu pagi, doa pada waktu malam, ada contohnya di Alkitab. Atau ratapan, orang-orang yang sangat menderita, meratap dalam Alkitab, lihat keluhan mereka di Alkitab, lihat, belajar saudara, lakukanlah itu. Ya, lalu kasih tanda di Alkitab saudara, atau bikin catatan. Ya, dengan cara-cara seperti itu kita akan bertumbuh jadi manusia lebih baik setiap hari. Lalu kita mencapai tujuan, makin dekat pada tujuan apa? Menjadi seperti Kristus. Bikin catatan saudara, bikin jurnal Alkitabnya, ya, atau garisi Alkitabnya. Sorot Alkitabnya kalau itu ada di HP saudara. Nanti saya akan bikin rekaman singkat bagaimana cara bikin catatan-catatan di Alkitab. Kalau saudara tahu, tidak usah dilihat. Kalau saudara tidak tahu, lihat di situ supaya saudara bisa bikin catatan jurnal Alkitab di HP saudara. Lanjut, slide berikutnya. Dan yang ketiga adalah menikmati berkat firman Tuhan. Ya. Yang pertama menyukai, yang kedua merenungkan. Kalau dua ini kita langkah, kita tempuh langkah ini, kita sampai yang ketiga, menikmati berkat firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, akhirnya berkat. Orang suka berkat, tapi harus ada langkah saudara yang ditempuh. Langkah pertama suka firman Tuhan. Langkah kedua merenungkan firman Tuhan. Langkah ketiga petik buahnya. Petik buahnya. Saudara diberkati. Slide. Pemasmur ini berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapat berkat melimpah. Ya, ini janji Tuhan. Garis bawahi di Alkitabnya. Ya, Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Berkat, saya nggak usah nguraikan lah, berkat saudara banyak tahu. Dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Selain itu firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita menghadapi permasalahan hidup. Oke, slide-nya dimatikan. Jadi saudara-saudara, hikmat di mana orang bisa mendapat? Dari firman Tuhan. Kecerdasan dari sekolah. Tapi hikmat dari firman Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Beda saudara. Keputusan orang pintar dari sekolah dan keputusan orang yang berhikmat. Ya. Saudara, orang pintar dari sekolah tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang dosa dan yang tidak dosa. Tapi kalau saya berhikmat, saya bisa mengambil keputusan yang benar. Yang benar. Keputusan yang benar tidak akan disesali di kemudian hari. Keputusan yang salah banyak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Duh, salah menikah lagi. Awas, jangan bilang salah menikah. Yang sudah menikah, apapun sebabnya kau menikah, engkau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Harus menyukai pasangan hidupmu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang salah menikah, tak jewer sama saya. Anaknya piro, saya bilang 7. Salah menikah punya anak 7, saya bilang. Jewer. Ya. Jadi saudara, bikin keputusan yang benar, itu berdasarkan hikmat. Lalu, firman Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Saudara ingat Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan apa? Firman Tuhan. Kenapa kita kalah sama setan? Kenapa kita kalah sama setan lalu ikut nasihat orang fasik dan seterusnya? Sebab tidak tahu firman Tuhan. Ya, jadi saudara, hari ini dan selanjutnya hidup susah, tapi pegang firman Tuhan. Kau adalah pemenang. Ya, saudara adalah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Waktunya habis. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari share. Kita berdoa ya, saudara.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Amin. Kau berikan firman-Mu kepada kami. Meskipun firman-Mu itu banyak kali diabaikan oleh anak-anak-Mu, oleh orang-orang yang mengaku anak-anak-Mu. Alkitabnya tidak dibaca, dan firman Tuhan khotbah tidak didengar, dan selanjutnya. Tapi Kau tidak mencabut, tidak membiarkan kami tidak memiliki firman. Engkau menantikan kami menghargai firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong setiap jemaat Tuhan ini yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, untuk mulai belajar hidup dalam kehendak-Mu. Menjadi orang yang berbahagia sebab kami mengikuti jalan di dalam nasihat-Mu. Menjadi orang berbahagia sebab kami ya Tuhan berdiri di jalan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kumpulan orang-orang yang memuji nama-Mu. Kami merenungkan firman-Mu, menyukai firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami menikmati buahnya. Kami diberkati, kami semua akan melewati masa-masa sulit ini sebagai pemenang dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Berkati akan hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Pergumulan-pergumulan mereka Kau dengarkan. Engkau menyembuhkan Shirley, WL kami, supaya dia kembali dalam dipulihkan. Engkau menyembuhkan saudara kami yang sakit di rumahnya. Kiranya Engkau melawat mereka. Dan juga Tuhan, hamba berdoa sekiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau hadir dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Makin menyatakan diri-Mu, makin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, dan mereka makin mengenal-Mu, makin mengasihi-Mu. Berkati akan setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberikan persembahannya pada pagi hari ini. Tuhan, sekiranya apa yang mereka persembahkan kepadamu diberikan karena imannya kepadamu yang memberkati mereka, karena mengasihi Tuhan dan bersyukur kepadamu, karena Engkau menyukai orang yang memberikan dengan sukacita dan sukarela, dan Engkau memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai kami, melindungi kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Peliharakanlah kami senantiasa ya Tuhan. Firman-Mu kiranya mengejar kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Kuasa-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong semua saudara ini ya Tuhan, yang kekurangan berkatilah, yang dalam penderitaan beri kekuatan untuk mengatasi penderitaannya, yang sakit berikan kesembuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, kiranya Engkau yang bekerja di dalam mereka. Engkau menjamah apa yang mereka jamah. Engkau berjalan bersama-sama dengan saudara kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara, terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengarahkan wajahnya atasmu, menyinarkan wajahnya atasmu, memberikan kepadamu kasih karunia-Nya berlimpah-limpah, dan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal. Itu kiranya kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi semua saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat pagi semua saudara, Tuhan memberkati sampai minggu yang akan datang.